Shalom semua, selamat bertemu lagi dalam ibadah raya Jem Yun Long pada hari minggu kedua di tahun 2024. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk ada di tanggal-tanggal awal ya. 14 Januari sudah memasuki tanggal pertengahan, tapi kasih karunia Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ada lagi di tanggal yang baru, di hari yang baru, di awal-awal tahun 2024. Mari kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan saat ini kami akan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan mengarahkan kami, menuntun kami, memperbaiki kami, memulihkan kami, menolong kami untuk menapaki hari demi hari di tahun 2024 ini. Kami mengucap syukur dan siap diberkati dengan firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam satu ayat firman Tuhan yang sangat populer kalau masa Natal apalagi ya. Dan biasanya kalau yang ikut-ikut sekolah minggu zaman dulu selalu pasti ingat ayat ini. Selalu ini jadi ayat hafalan. Karena ini ayat yang sangat populer sekali dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya mungkin kalau yang masih hafal langsung saja dihafal ya. Tapi kalau yang sudah lupa atau hafal sedikit-sedikit, kita bisa buka sama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi dia berikan anak yang tunggal yaitu Yesus, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Ayat populer, sangat simpel tapi luar biasa kuasanya. Mari kita lihat bersama-sama. Hari ini saya akan membagikan atau sharing tentang kebesaran kasih Allah itu. Sebesar apa kasih Allah itu? Kasih Allah itu tidak bisa terukur ya saudara. Sangat besar, sangat luas, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa terjangkau dengan pikiran kita, dengan akal kita, dengan perasaan kita, dengan prediksi-prediksi kita. Kasih Allah tidak bisa diukur. Karena itu sangat tidak terbatas. Makanya dikatakan bahwa dimanapun bahkan saat dosa bertambah kasih karunia semakin melimpah. Artinya bukan kita diberi kesempatan berdosa terus. Maksudnya kasih Allah itu sangat luar biasa, sangat tidak dibatasi oleh kelemahan atau bahkan kekuatan kita pun. Mari kita lihat bersama-sama kebesaran kasih Allah ini. Apa saja aspek atau apa saja yang perlu kita pelajari dari kebesaran kasih Allah ini, sehingga lewat kasih Allah ini kita bisa diselamatkan. Yang pertama saya ambil di sini, kasih Allah itu dalam dia memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, ada hubungannya dengan pemberian dengan cuma-cuma. Ya, kalau kemarin Natal ya kita tukar kado, itu sebenarnya bagian dari perenungan atau bagian dari kita seperti mengaplikasikan lagi bagaimana kasih Tuhan dengan memberikan anaknya yang tunggal secara cuma-cuma. Memberi dengan cuma-cuma. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Kemarin waktu kami pulang ke Manado, jadi waktu ada pohon terang sekolah minggu, di situ salah satu guru kasih, biasanya kan setiap selesai anak sekolah minggu ibadah ada hadiah-hadiah begitu. Terus biasanya ada pertanyaan untuk menjawab ada pertanyaan yang harus dijawab dan kemudian akan dikasih hadiah. Kemudian si ibu guru ini, Enci, bilang, "Oke, siapa yang ingin jadi sudah ada pertanyaan sebelumnya, kemudian pertanyaan yang keberapa itu saya lupa, dia katakan bahwa, "Oke, siapa yang masih mau hadiah lagi?" Semua sudah siap. Oh, artinya mereka sudah siap menjawab semua pertanyaan karena pasti ada hadiah. Kemudian, "Siapa yang mau hadiah lagi?" Tiba-tiba ada satu yang paling pertama angkat tangan. Langsung dipanggil. Oke, yang angkat tangan duluan datang. Langsung dikasih hadiahnya. Dia bilang, "Wah, belum, pertanyaannya apa?" Terus gurunya bilang, "Oh, kali ini tidak ada pertanyaan. Cuma dikasih dengan cuma-cuma." Seperti kasih Allah katanya.
pemberian dengan cuma-cuma, tanpa mengharapkan pembayaran kembali, tanpa mengharapkan balasan. Jadi seperti itu kira-kira kasih Allah. Tuhan tidak memikirkan atau Tuhan tidak memperhitungkan, oh karena dia setia, karena dia ini dosanya cuma 5 kali berbohong, yang satu dosanya 10 kali berbohong. Jadi jenis kasih yang Tuhan berikan berbeda. Waktu Allah kita memberikan Yesus kepada kita, dia tidak memandang seberapa besar kesalahan atau dia tidak mengukur-ngukur kesalahan-kesalahan yang ada. Dia kasih saja dengan cuma-cuma, dengan gratis. Dia bahkan tidak mengharapkan bahwa manusia itu untuk membalas kasihnya. Pemberian ini disebut dengan cuma-cuma. Dikatakan bahwa cuma siapa yang percaya saja kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cuma-cuma, beri dengan cuma-cuma, beri dengan tidak mengharapkan balasan. Ini adalah salah satu jenis atau adalah salah satu sifat dari kasih Allah yang sudah dia berikan kepada kita, yang seharusnya ada di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Banyak kali dari kita, waktu kita memberi sesuatu, waktu kita mengorbankan sesuatu untuk orang lain, entah itu kita kasih duit, kita kasih barang, atau bahkan kita berkorban tenaga, kita tolong secara, kita kasih waktu untuk orang ini, kebanyakan mungkin dari kita endingnya kecewa. Karena dia kalau bukan saya yang tolong, kalau bukan saya yang tolong dia dulu cari majikan, ya kan? Kalau bukan saya yang tolong dia kesana kemari, kalau bukan duit saya tolong dia, kalau bukan waktu itu dia masih potongan makanan saya yang kasih, kalau bukan saya, nggak mungkin dia jadi seperti ini. Ini adalah salah satu tanda-tanda dari pemberian yang tidak cuma-cuma. Mengharapkan balasan, akhirnya walau waktu itu tidak dibalas sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita kecewa. Kasih Allah tidak seperti ini. Waktu dia berikan Yesus, dia kasih dengan cuma-cuma. Biar kita belajar dari hal ini. Waktu kita menolong teman kita, rekan seiman kita, siapapun itu, waktu kita menolong, tolonglah dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan. Kalau dibalas, puji Tuhan. Kalau tidak dibalas, karena kita dari awal motivasi sudah mau menolong, memberi dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, maka kita tidak akan kecewa. Waktu kita punya sesuatu, mungkin ada berkat yang lebih, dan kita tahu ada orang yang membutuhkan, waktu kita beri dengan ikhlas. Lebih baik kita tidak memberi daripada akhirnya kita kecewa, karena kita mengharapkan balasan, sedangkan orang itu belum tentu dapat membalas kita seperti yang kita harapkan. Kita tidak akan diberkati dengan pemberian kita, waktu akhirnya kita kecewa. Karena tujuan dari kita memberi itu adalah kebahagiaan. Karena Tuhan sangat bahagia waktu dia memberikan anak yang tunggal karena kasihnya kepada kita. Dan seharusnya kita belajar seperti ini, sama-sama kita belajar. Waktu kita mengorbankan sesuatu untuk orang lain, keluarga kita atau siapapun itu, beri dengan sukacita, beri dengan keikhlasan tanpa mengharapkan balasan yang setimpal. Dan kita akan melihat Tuhan sendiri akan memperhatikan kita dan membalaskan untuk kita. Haleluya. Yang kedua, kita lihat kasih Allah ini seperti apa? Yang kedua, kasih Allah ini melihat jauh ke depan. Tidak hanya dibatasi oleh 1-2 tahun. Tidak hanya dibatasi oleh batas waktu tertentu. Melihat jauh ke depan. Kalau saudara ingat dalam, saya catat di sini dalam kitab Injil Lukas pasal 15, ayat 20 sampai 22 ya. Di situ ada kisah, bisa dibuka nanti di rumah atau sebentar, Injil Lukas pasal 15, kisah tentang anak bungsu. Saudara tahu kan kisahnya, pergi, dia minta hartanya, kemudian dia pergi, dia berfoya-foya, setelah hartanya habis dia balik, disambut oleh bapaknya. Ini salah satu contoh kasih Allah yang melihat jauh ke depan. Orang tua ini sudah tahu sebenarnya bahwa anak saya ini belum tentu dia bisa benar-benar berhasil dengan apa yang dia lakukan saat ini. Tuhan sudah melihat jauh ke depan bahwa manusia belum tentu bisa benar-benar tuntas dengan segala apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Kebanyakan dari kita mungkin begitu kita melihat keadaan sekitar atau orang-orang tertentu, keluarga kita atau siapapun itu, kita kecewa dengan orang-orang itu, kita kecewa dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita belajar seperti kasih Tuhan ini, melihat jauh ke depan. Hari ini mungkin saudara ada anak-anak yang
kita harapkan seperti ini, jadinya seperti itu. Ada kondisi-kondisi tertentu di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan dengan bos kita harapkan seperti itu, jadinya seperti ini. Tapi kalau kita sudah bawa itu semua kepada Tuhan, dan kalau kita tahu kita berjalan dengan Tuhan, kita belajar melihat jauh ke depan. Mungkin ini proses yang harus kita jalani, tapi di depan sana Tuhan sudah persiapkan semuanya. Waktu Yesus mau lahir, saudara, kalau saudara ingat kisah Maria dan Yusuf, waktu Yesus mau lahir, Yesus kan lahir di kandang, ditaruh di di kandang, ya semua tahu lah, ya semua tahu, sampai ada lagunya, di dalam palungan. Karena kalau kita baca dalam kisah kelahiran Yesus, karena penginapan penuh. Dan kalau saudara tahu kisah ini, jadi waktu itu Yesus harus lahir di Bethlehem, itu zaman yang sama atau di waktu yang sama dengan Kaisar Agustus meminta untuk adanya sensus penduduk. Jadi harus disensus penduduk, didata penduduk-penduduk. Jadi semua penduduk diminta pulang kampung. Jadi seperti contohnya kita tiba-tiba misalnya Indonesia, ini contoh ya, mengharuskan ada pendataan warga negara Indonesia. Jadi semua harus pulang. Saudara bayangkan berapa juta yang ada di luar Indonesia harus pulang dalam waktu yang sama. Itu terjadi di saat Yesus mau lahir. Jadi sebenarnya penginapan full itu karena memang orang pada mudik, pada pulang semua, pada pulang kampung karena mau didaftar. Jadi penginapan full, dan itu waktu yang sama untuk Yesus harus dilahirkan. Sebenarnya kalau mungkin kita pikir kenapa Tuhan tidak pilih tanggal lain? Kenapa tidak pilih hari yang tidak banyak orang pulang kampung supaya penginapannya ada? Kenapa harus lahir? Memangnya Tuhan tidak bisa atur untuk lahir di waktu di mana semuanya baik-baik saja? Kenapa harus Yesus lahir? Tuhan kan Maha Kuasa. Kenapa Yesus harus lahir di musim atau di waktu yang penginapan full? Saudara, dengan kelahiran Yesus di dalam palungan, situasi yang paling rendah sekali, itu yang sampai hari ini membuat manusia untuk melihat bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana kerendahan hati Allah kita yang mau untuk turun jauh ke sampai status yang paling bawah dari manusia itu sendiri karena kasihnya. Kalau seandainya mungkin waktu itu penginapan ada ya saudara, ya tentu mungkin Yesus lahir di hotel ini atau lahir di rumah sakit private gitu, bisa jadi kan. Tapi dia harus lahir di kandang. Artinya Tuhan sudah melihat jauh ke depan bahwa manusia ini perlu untuk benar-benar melihat jauh bahwa seperti inilah kita ini nggak ada apa-apanya, saudara. Jauh ke bawah, merendahkan sampai ke bawah sekali, melihat jauh ke depan. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi ke depan nanti, bahwa dengan hal-hal seperti inilah manusia akan disadarkan. Biasanya kita akan disadarkan kembali, akan ada introspeksi diri lagi waktu hal-hal yang tidak enak atau hal-hal yang sangat menyentuh titik rendah di hidup kita itu terjadi, baru kita mau introspeksi. Tuhan sudah tahu jauh ke depan. Kadang-kala ada hubungan-hubungan mungkin anak dengan orang tua atau teman dengan teman, saudara dengan saudara yang mungkin agak renggang karena kita hanya melihat situasi yang terjadi saat ini. Kalau kita belajar mau lihat seperti kasih Allah, lihat ke depan. Apa yang Tuhan siapkan ke depan? Mungkin hari ini orang ini seperti ini, aneh-aneh, kacau, hidupnya kelihatan gak ada masa depan. Tapi apa yang akan terjadi ke depan? Selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk sukses di dalam Tuhan. Mungkin situasi juga sulit saat ini ya untuk kita semua, baik dari segi apa saja lah saudara. Tapi kita mau belajar lihat jauh ke depan. Karena seperti ini kasih Tuhan. Lihat ke jauh ke depan. Kita belajar lepaskan kasih yang mau melihat jauh ke depan. Mau melihat, bukan hanya melihat apa yang ada saat ini, tapi yang ada di depan. Waktu Tuhan datang mengorbankan, mengirim anaknya, Tuhan sudah lihat jauh ke depan. Bahwa ada orang-orang tertentu, ada manusia yang akan datang kepadanya. Ada juga manusia yang akan tolak dia. Tapi Tuhan sudah tahu dan dia melihat jauh ke depan. Kita belajar untuk melihat jauh ke depan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kasih Allah
Begitu besar kasih Allah terhadap kita sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal dengan cuma-cuma supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah ini selalu berorientasi kepada kekekalan, bukan pada apa yang ada, bukan pada apa yang sementara. Waktu kita melakukan segala sesuatunya, mari kita berorientasi pada apa yang bukan ada di dunia itu atau apa yang bersifat sementara yaitu di dunia ini. Firman Tuhan katakan kita bukan milik di dunia ini. Milik kita adalah milik kerajaan sorga. Kita ini cuma mampir di dunia. Dalam Kolose 3 ayat 1-4, firman Tuhan mengajarkan untuk kita memikirkan hal-hal yang di atas. Kalau kita lebih berorientasi atau kita lebih memfokuskan pikiran kita, kehidupan kita kepada kekekalan, kepada kehidupan sesudah di dunia ini, maka hidup akan terasa lebih ringan. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai pengharapan, dia tidak memiliki Kristus dalam hidupnya, akan stuck dalam kehidupan yang terkurung dengan dunia. Kalau tidak ada, bingung mau bagaimana. Tapi kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Amin. Kita punya pengharapan, ada kehidupan kekekalan. Kita tidak akan berakhir di dunia ini. Kita ada kehidupan luar biasa yang tidak terbatas, yang tidak ada mati-matinya, yaitu kekekalan. Karena kita hidup di dalam Yesus. Dan kalau Tuhan saja menyiapkan kekekalan untuk kita, itu artinya Tuhan tidak akan membuat kita gagal, kecuali kita yang memilih sendiri untuk gagal. Mari kita belajar tahun 2024 ini lebih memikirkan hal-hal kekekalan, hal-hal menyangkut kehidupan kerohanian kita, sehingga kita akan menjalani kehidupan itu lebih ringan. Begitu apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang jadi ekspektasi kita atau tidak. Mungkin ya kemarin-kemarin kan kita sering sharing, aduh pastor kita target ini, target itu tahun 2023. Dan ya saya tahu ya, nggak semua terjadi, begitu juga saya. Tapi belajar untuk, mungkin belum di tahun 2023, mungkin 2024 waktunya, men. Kita optimis karena kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hidup dalam kekekalan, yang menguasai semua yang tidak kekal di dunia ini, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini kita belajar dari kasih Allah itu siap memberi dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan yang setimpal, sehingga kita tidak akan mengalami kekecewaan, tapi mengalami keberkatan luar biasa. Dan yang kedua, kita melihat bagaimana kasih Allah itu melihat jauh ke depan, sehingga waktu kita mempraktekkan kasih ini, kita selalu berorientasi kepada jauh ke depan, bukan apa yang ada saat ini. Dan yang terakhir adalah kasih Allah itu kita belajar untuk memikirkan atau berorientasi pada kekekalan, yaitu kehidupan di masa yang akan datang di surga nanti. Artinya kehidupan kesehatan kerohanian kita yang perlu kita jaga tentunya. Amin. Semangat terus Jam Yun Long dan semua yang ada mendengarkan firman Tuhan kali ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.